Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Wah, cerah-cerah banget ya mukanya. Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Yuk semuanya duduk dengan rapi terlebih dahulu. Siapkan juga bukunya di atas meja. Oke, baik Ananda Ibu semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya dipimpin dulu doa belajar. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa tadi itu dapat membuat pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan dihitung sebagai amal jahiliyah kita dalam menuntut ilmu. Amin. Baik Ananda Ibu, nah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau cek kondisi kelasnya terlebih dahulu. Silahkan dilihat di bawah bangku, di bawah meja ada sampah nggak? Jika ada, silakan diambil terlebih dahulu, lalu dibuang di tong sampah. Izin, Bu. Ya, silakan Ananda. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Mungkin ada yang tidak hadir? Cynthia, Bu. Iya, Cynthia. Cynthia kemana? Sakit, Bu. Duh, semoga teman kalian Cynthia lekas sembuh dan bisa kembali bergabung dalam pembelajaran kita. Amin. Oke Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Namun, sebelum itu ada yang ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Komunikasi. Iya, betul. Kita minggu lalu belajar tentang komunikasi, yang mana terkait dengan pengertian dan juga tujuan. Kemudian ada unsur-unsur dari komunikasi. Oke. Di sini yang semalam itu sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang sudah baca buku? Sudah, Bu. Kalau sudah semuanya, Ibu mau nanya, sekarang kita belajar tentang apa? Ayo, tentang apa, Nanda? Jenis-jenis, Bu. Oke, bagus sekali. Hari ini kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis dari komunikasi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita terlebih dahulu, kita bakalan nge-review kembali pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat dengan unsur-unsur dari komunikasi? Karena ini sangat penting loh Ananda, penting sekali. Unsur-unsur ini akan mempengaruhi komunikasi secara efektif nantinya. Ya, silakan yang masih ingat itu ditunjuk tangan terlebih dahulu. Oke, silakan. Ada 5, Bu. Ya, beri tepuk tangan untuk teman Ananda. Betul sekali. Masih ada yang ingat ya, terdapat 5 unsur dari komunikasi yang mana itu terdiri dari komunikan, komunikator, pesan, media dan juga komunikasi yang efektif. Yang mana di situ harus adanya feedback dan juga umpan balik. Baiklah Ananda semuanya, Ibu ada ingin tunjukkan terlebih dahulu foto yang akan Ibu tampilkan. Apakah itu termasuk komunikasi yang efektif dan sudah memenuhi syarat dari unsur-unsur komunikasi? Yuk kita lihat dulu foto berikut ini. Nah, bagaimana Nanda? Apakah itu sudah termasuk dengan komunikasi yang efektif? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Iya benar Bu, itu sudah termasuk komunikasi yang efektif yang sudah memenuhi unsur-unsur dari komunikasi. Yang lain gimana? Sama Bu. Oke, berarti Ananda Ibu semuanya sudah paham materi sebelumnya ya. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kita akan belajar tentang jenis-jenis komunikasi. Sebelum itu, Ibu akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok.
Silakan Ananda berhitung 1 sampai 3 dari depan sampai ke belakang. Oke, sudah semuanya ya berhitung? Nah, silakan yang mendapatkan angka atau nomor 1 itu duduk di sebelah kiri Ibu. Dan untuk yang mendapatkan angka 2, silakan duduk di tengah-tengah. Dan yang mendapatkan angka 3, silakan duduk di sebelah kiri Ibu. Nah, di sini Ibu meminta salah satu dari anggota kelompok maju ke depan karena ini ada lot untuk memilih jenis apa saja yang nantinya Ananda akan presentasikan. Ya, silakan. Oke, sudah semuanya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari komunikasi. Di mana untuk Nanda Ibu semuanya perlu pahami, di sini ada banyak sekali jenis-jenis komunikasi kantor ditinjau dari berbagai macam segi. Nah, kalau misalnya kita tinjau dari segi penyampaian, itu ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tertulis. Seperti yang Ibu lakukan saat sekarang ini merupakan komunikasi secara lisan. Kemudian dari segi tekniknya itu ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Tapi dalam kondisi kelas kita saat sekarang ini, Ibu sedang berkomunikasi secara langsung ya Nanda. Kalau tidak langsung itu seperti lewat video call, video conference, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada ditinjau dari segi komunikasi yang bersifat vertikal dan juga horizontal. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, vertikal itu merupakan tegak lurus yang mana itu meliputi antara atasan dengan bawahan, antara guru dengan muridnya, antara orang tua dengan anaknya. Nah, sedangkan komunikasi horizontal itu ialah komunikasi yang terjadi sesama tingkat, seperti Ananda semua, murid dengan murid. Itu merupakan komunikasi secara horizontal. Selanjutnya ada komunikasi secara internal dan juga komunikasi secara eksternal. Itu merupakan keluar dan ke dalam. Hal ini ada dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya ada komunikasi formal, informal, dan non-formal. Nah, itu mungkin sekilas pemahaman atau pembahasan dari Ibu terkait dengan jenis-jenis komunikasi. Buat Nanda Ibu semuanya, itu silakan didiskusikan per kelompok terkait dengan apa yang sudah dilot tadi. Nah, cari contohnya, kemudian penjelasan dari setiap komunikasi tersebut. Bisa dipahami ya Nanda? Dan nanti Ibu akan meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan apa yang sudah Ananda diskusikan tadi. Nah, kemudian juru bicaranya juga nanti akan mempraktekkan komunikasi apa sih yang sebenarnya terkait dengan jenis-jenis yang Ananda dapatkan tadi ketika di lot. Bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 gimana? Apakah ada kesulitan? Kelompok 1 bahas terkait apa? Oh, iya berarti tentang komunikasi lisan dan komunikasi tertulis dan juga komunikasi langsung dan tidak langsung. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan dilanjutkan ya. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Kelompok 2 bahas tentang apa? Komunikasi formal, informal, non-formal, dan juga komunikasi internal dan eksternal. Nah, ini merupakan komunikasi yang sering terjadi di kantor atau organisasi, yang mana kalau formal itu ada tata cara dalam komunikasinya, gak bisa langsung blak-blakan gitu ya. Misalnya komunikasi antara pegawai dengan direkturnya, itu kan gak bisa langsung aja, ada tata caranya yang akan dilakukan ketika ingin melakukan komunikasi dengan direkturnya. Oke, kalau tidak ada kesulitan, silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 3 gimana? Ada kesulitan? Berarti kelompok 3 membahas tentang komunikasi vertikal dan horizontal ya?
Oke, sudah bisa dipahami? Baik, silakan dilanjutkan ya Nanda. Baiklah Nanda Ibu semuanya, karena waktunya sudah habis, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, lalu kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo silakan kelompok 1. Baik, kita beri tepuk tangan buat ketiga kelompok yang sudah tampil. Oke, baiklah Ananda Ibu semuanya. Di sini kita semuanya kelompok sudah mempresentasikan di depan kelas sangat baik, dan Ibu harap semua Ananda mengerti pembelajaran kita pada hari ini dan dapat mengidentifikasi setiap jenis-jenis komunikasi yang sudah dipresentasikan tadi. Nanda, semuanya alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan cukup efektif dan efisien, dan Ibu sangat senang sekali karena Ananda semua itu berpartisipasi aktif dan dapat memahami materi kita pada hari ini. Itu sudah sangat baik, dan Ibu harap materi yang sudah kita bahas hari ini semoga dapat diimplementasikan untuk Ananda semua di kehidupan sehari-hari dan bermanfaat bagi kita semua tentunya ya. Baiklah Ananda semuanya, tidak terasa waktu kita karena kita belajar kelompok dan diskusi masing-masing semuanya jadi lebih enak dan aktif serta atraktif. Jadi Ibu juga sedikit memantau dari Ananda semuanya hari ini. Nah, oke Ananda, karena waktu juga membatasi kita, untuk itu silakan dibuka buku LKS-nya halaman 47. Nah, di situ ada refleksi diri, di halaman selanjutnya juga ada evaluasi dan tugas kelompok. Itu silakan Ananda kerjakan untuk minggu selanjutnya. Oke? Paham Ananda? Jadi di minggu selanjutnya kita akan membahas terkait dengan refleksi diri dan tugas kelompok di LKS. Oke? Oke, siap. Oke, harus siap dan juga selalu semangat ya Nanda. Terima kasih atas waktunya pada hari ini dan semoga ini dapat bermanfaat. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersih.